selamat hari Minggu. Semoga di hari Minggu ini adik-adik tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Seperti biasanya, kita ibadah tidak di gereja, tetapi kita melalui video online yang kakak-kakak kirimkan nanti. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sejenak saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu Mars Kalkat PA. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih tetap ceria, masih tetap diberi kesehatan, tetap memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kami beribadah online bersama kakak-kakak layan kami dan mama papa kami. Berkatilah kami Tuhan, semoga apa yang dikirimkan oleh kakak-kakak layan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kami. Berkati juga kakak-kakak layan yang selalu setia mengirimkan kami video agar kami tetap semangat memuji-Mu. Tuhan, lindungilah kami di dalam pandemi virus corona ini Tuhan, agar kami tetap menjaga kesehatan dan tetap dapat berkumpul kembali. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu dan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yaitu Yesus Pokok dan dilanjutkan nanti dengan setinggi-tingginya langit. 1, 2, 3. Yesus
cinta kau cinta dia. Pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan tinggi-tingginya langit, ini kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, di dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebihnya kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, saatnya kita pembacaan Mazmur ya. Dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Adik-adik boleh minta tolong kepada mama papanya untuk membuka Alkitabnya. Udah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab dilihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan, mari kita menyanyikan lagu Ajak Aku Mendengar. 1, 2, 3.
Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua sehat dan kabarnya luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online Minggu tanggal 17 Mei 2020. Tadi di awal ibadah kita telah bernyanyi, kita telah berdoa, dan kita juga sudah membaca Mazmur. Sekarang waktunya kita akan baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu bacaan kita dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Setelah Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Demikian di pagi hari ini, waktu dan kesempatan Tuhan berikan untuk kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, karuniakan kami Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bisa kami mengerti. Berkati juga kakak Layan yang menyampaikannya kepada kami, sehingga firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan yang telah kita siapkan tadi. Bacaan kita hari ini kita ambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Adik-adik yang di rumah bisa dibantu sama mama dan papa ya. Baiklah adik-adik semua, kakak akan membacakannya buat kita semua. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kakak akan bercerita ya. Adik-adik masih semangat kan mendengarkan cerita? Tapi sebelumnya kakak bertanya dulu, apakah adik-adik di rumah sudah makan? Pasti sudah makan ya. Kenapa kita harus makan, Kak? Iya, kita harus makan supaya tubuh kita menjadi sehat, dan dari makanan kita mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak makan, kita lemas, kita bisa sakit. Bahkan kalau perut kita kosong, adik-adik juga tidak bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena itu semua orang membutuhkan makanan. Bahkan papa dan mama di rumah juga bekerja supaya
menghasilkan uang. Uang yang didapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli susu untuk adik-adik minum, membeli beras, membeli sayur, membeli buah-buahan. Semuanya itu diperlukan oleh tubuh kita supaya tubuh kita mendapatkan gizi yang cukup dan kita sehat menjadi kuat. Tetapi adik-adik, ada juga orang yang tidak mendapatkan makanan, dan salah satu penyebabnya adalah karena keegoisan orang lain. Ada orang lain yang tidak mau berbagi, dia ingin memiliki semua makanan itu. Seperti cerita kita hari ini yang kita baca tadi dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 ini. Di sini Rasul Paulus menasehati orang-orang yang berada di kota Korintus, karena pada suatu perjamuan makan yang diadakan di kota Korintus, orang-orang kaya yang berada di kota Korintus tidak mau berbagi terhadap orang-orang lain. Sedangkan perjamuan makan itu dilakukan tujuannya untuk merayakan keselamatan dan teladan kasih dari Kristus. Nah, di sana orang-orang kaya membawa makanan dari rumahnya untuk nantinya dinikmati bersama-sama. Dan dalam perjamuan makan tersebut bukan hanya orang-orang kaya saja yang ada. Di sana juga hadir ada orang-orang miskin, yaitu mereka tadi, para buruh, para budak. Nah, ketika jamuan makan itu, para buruh dan orang-orang yang miskin tadi datang terlambat karena mereka harus bekerja lebih dahulu. Sesampainya mereka di perjamuan makan, ternyata apa yang terjadi? Semua makanan sudah habis, sudah dimakan oleh orang-orang kaya tadi. Di sini Rasul Paulus menasihati mereka bahwa perjamuan makan yang dilakukan itu jadi sia-sia dan tidak ada artinya. Padahal tujuan dari perjamuan makan adalah untuk merayakan keselamatan Kristus, pertemuan-pertemuan jemaat. Disinilah mereka menunjukkan kasihnya untuk berbagi dengan sesama yang kekurangan, orang-orang miskin, yang lapar, seperti para buruh dan budak tadi. Tapi ternyata mereka memakan semua makanannya, dan mereka ternyata adalah orang-orang yang egois dan serakah. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan untuk mendengar cerita kakak? Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi orang-orang kaya yang berada di kota Korintus itu mempunyai sikap yang tidak baik. Apa sikap mereka yang tidak baik, Kak? Yaitu serakah. Karena keserakahan mereka akibatnya menimbulkan perselisihan atau perpecahan di tengah jemaat yang berada di kota Korintus. Nah, adik-adik, apa itu serakah? Siapa yang tahu? Serakah adalah sikap yang tidak mau berbagi. Ya. Serakah itu sikap yang tidak mau berbagi. Serakah itu bisa juga disebut tamak. Serakah itu juga rakus. Serakah itu juga loba. Nah, adik-adik, ketiga sikap ini harus kita buang dari hidup kita. Harus kita buang dari diri kita. Jangan sampai sikap itu ada dalam diri kita. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai gambar contoh anak yang serakah yang tidak mau berbagi. Di gambar tersebut ada anak yang ulang tahun
tetapi dia tidak mau berbagi kuenya kepada temannya yang di belakang. Adik-adik yang di rumah, contoh sikap serakah ini harus kita buang dari diri kita. Kenapa harus dibuang, Kak? Iya, karena sikap serakah itu bisa merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena sikap serakah, loba, rakus, atau tamak tadi membuat orang sakit hati kepada kita. Nah, adik-adik mau dibenci orang? Adik-adik mau sakit hati? Untuk itu, sikap serakah harus kita buang. Karena anak-anak Tuhan sudah belajar firman Tuhan, harus mau berbagi dengan orang lain. Kemudian kakak juga ada gambar. Ini contoh gambar dua anak yang mau berbagi. Nah, ini dia anak-anak yang sudah tahu firman Tuhan, dia akan mau berbagi dengan teman-temannya. Nah, adik-adik di rumah harus seperti dua anak ini. Mereka mau berbagi. Apakah berbagi itu hanya berbagi makanan saja, Kak? Oh, tidak. Berbagi itu tidak hanya berbagi dalam hal makanan, tetapi juga mau berbagi mainan. Nah, ini ada contoh gambar dua anak yang mau bermain bersama. Mereka rukun, bisa meminjamkan mainannya kepada teman yang lain. Jadi berbagi itu tidak hanya mau berbagi makanan atau minuman, tetapi juga mau berbagi mainannya, mau bermain bersama. Nah, ini juga kakak ada gambar dua orang anak yang mau berbagi makanan dan roti. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik sudah tahu bahwa sifat serakah itu tidak baik. Sifat serakah itu harus kita buang dari dalam diri kita. Bagaimana caranya kita, Kak, membuang sifat serakah itu? Tentu kita harus ada janji dalam diri kita. Janji, aku tidak mau jadi anak yang serakah. Janji, aku tidak mau jadi anak yang serakah, tetapi aku mau berbagi dengan semua orang. Dan janji itu kita lakukan, kita buktikan melalui kehidupan kita setiap hari. Dan untuk bisa melakukannya juga kita mohon Tuhan Yesus untuk memberi kita kekuatan sehingga kita dimampukan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki hari ini. Kita tidak mau jadi anak serakah, tetapi kita mau jadi anak yang berbagi kepada semua orang, sehingga melalui sikap hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu tidur yang cukup. Patuhi nasihat mama papa, tetap di rumah, stay at home, dan makan makanan yang bergizi supaya kita sehat dan kuat. Apalagi kita tidak tahu berapa lama wabah ini akan berakhir. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan menjaga kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Adik-adik, siapa tadi yang mendengarkan firman Tuhannya dengan semangat dan dengan penuh sukacita? Ayo, siapa? Tunjuk tangannya. Kakak berharap adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyikan lagu untuk merespon firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi. Dari lagu Tiap Orang Mendengar. 1, 2, 3. Adik-adik yang di rumah, kita telah bernyanyi untuk mengaminkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami supaya kami semua anak-anak-Mu hidup mau berbagi dengan sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kami, nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat papa kami, buat mama kami. Berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam membimbing dan mendidik kami anak-anaknya. Berkati jugalah Tuhan pekerjaan tangan mereka. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dengan segala apa yang kami punya, supaya hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Buat gereja kami, GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah Tuhan para pendeta kami, berkati majelis, berkati semua pengurus dan pelkat yang ada di dalamnya. Berkati seluruh penata layanan yang dilakukan, ibadah-ibadah online yang diberikan kepada jemaat, sehingga kami tetap merasa sukacita meskipun berada di dalam masa pandemi ini, tapi tetap kami bersyukur dan percaya bahwa kasih Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa melewati masa pandemi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, seluruh pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah yang berupaya dan bekerja keras mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk menjaga pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, pola hidup sehat dengan makan yang sehat, sehingga kami semua bisa sehat, bisa kuat melalui masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan memampukan bangsa kami untuk melewati wabah ini. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat para medis, dokter, perawat yang berada di rumah sakit sebagai garda terdepan yang Tuhan pakai untuk melayani, menolong, dan menyembuhkan korban COVID-19 ini. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan kuat, bisa melakukan tugas pekerjaannya dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk mereka yang menjadi korban COVID-19 ini, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kekuatan, sehingga mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, melalui Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, tibanya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti boleh adik-adik kirimkan ke gereja atau ke nomor rekening pihak gereja. Untuk menyanyikan lagu persembahan, kita ambil dari lagu Bersyukur Kepada Tuhan dan Aku Bawa. 1, 2, 3. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita yang kita kumpulkan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak layan kami. Dan kami tetap semangat, tetap memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar tetap sehat dan tetap selalu ceria. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan tadi. Semoga bermanfaat bagi gereja-gereja kami Tuhan, bagi pembangunan, bagi segala apapun itu yang untuk dipakai gereja nanti Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberinya Tuhan, agar dapat rezeki yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu dan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kacin
yaitu Yesus berpesan. 1, 2, 3. Baiklah adik-adik di rumah, ibadah kita telah selesai. Dan sebelum ibadah kita berakhir, kita kembali berdoa. Kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah berjalan dengan baik. Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Ingatkan kami kembali supaya minggu yang akan datang kami tetap mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk beribadah memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online kita di minggu depan. Oh iya adik-adik, supaya ibadah kita lebih seru, adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama di rumah untuk menyiapkan aktivitasnya. Mungkin kertas gambar atau mewarnai. Jadi habis kita beribadah, adik-adik tetap bisa mengisi waktu untuk beraktivitas di rumah. Terima kasih ya adik-adik sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak harap adik-adik tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan dalam segala hal. Dan kakak berpesan kepada adik-adik agar tetap menjaga kesehatannya. Tetap dengar apa kata mama papa. Jangan melawan mama papa ya. Adik-adik tidak boleh keluar rumah. Apabila hal-hal yang mendesak adik-adik untuk keluar rumah, sebaiknya pakailah masker atau untuk pelindung dari pandemi virus corona, agar adik-adik tetap sehat, tetap kuat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita selalu menjaga kesehatan kita, tetap dengar-dengaran, dan jangan lupa ya adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi kesehatan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.